Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Miko Kekenda. Dan hari ini teman-teman kita akan memupuk ya. Dan pupuk yang kita gunakan ini agak sedikit berbeda teman-teman, karena ini bukan pupuk untuk tanaman belum menghasilkan, tapi ini adalah pupuk NPK Booster. Ini dari DGW ya teman-teman. Kalau teman-teman taunya dulu itu ada pupuk NPK Booster yang berwarna biru, maksudnya kemasannya berwarna biru. Ini agak berbeda, ini dari Booster DGW teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya sama saja seperti pupuk-pupuk lainnya tentang kandungannya ya teman-teman. Jadi kita tidak membahas terlalu spesifik, tapi saya akan coba bahas dengan apa yang saya bisa teman-teman. Dan ini DGW dengan kandungan 12, 6, 22, min 3, 3 plus TE teman-teman. Nah, jadi itu kandungannya itu ada 12% nitrogen, 6% fosfat dan 22% KCl ya teman-teman. Dan ada tiganya itu boron dan plus trace elemen. Nah, ini dia pupuknya teman-teman. Sekilas ini tidak besar ya. Ini hanya kemasan yang 5 kilo teman-teman. Ada juga yang 50 kilo karena kami hanya ini percobaan saja teman-teman. Jadi ada sawit yang tidak keluar bunga betinanya teman-teman. Jadi kita akan coba kasih ini, apakah nanti akan punya efek baik ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari kandungannya, ini 12, 6, 22 itu diperuntukkan untuk tanaman yang sudah menghasilkan teman-teman. Jadi kita akan coba aplikasikan teman-teman. Dan kita coba buka dulu. Kita akan lihat bagaimana model pupuknya teman-teman. Jadi pupuk ini berbentuk apa ya namanya ini, saya tidak tahu juga, seperti granular tapi ini lebih bentuknya itu lebih abstrak. Nah, kemasannya bagus sekali ya teman-teman. Dan ini dia model pupuknya. Kita akan coba teman-teman uji kelarutannya nanti. Dan ini warna pupuknya itu seperti apa ya, agak keabu-abuan gitu, coklat keabu-abuan. Jadi ini pupuk dari DGW teman-teman. Dan ini juga pupuk yang bagus menurut saya, karena kami juga pernah coba ya teman-teman di pembibitan. Itu yang dia bukan booster tapi dari DGW juga, itu yang 15 itu lebih ke untuk tanaman yang belum menghasilkan. Dan efeknya sangat bagus ya teman-teman. Dengan cepat sawit itu berubah menjadi lebih hijau, bonggolnya lebih besar teman-teman. Dan ini untuk kandungannya, teman-teman bisa lihat ada nitrogen 12%, P2O5 6%, K2O itu ada 22% dan MgO 3%. Oh iya, jadi yang 3% itu bukan boron ya teman-teman, tapi MgO, magnesium. Dan ini ada unsur mikronya, ada boron dan juga Zn. Oke, ini keunggulan dari pupuk ini, pupuk berteknologi compaction teman-teman. Dan kandungan kadar unsur hara terjamin, mengandung unsur makro dan mikro esensial. Esensial itu yang diperlukan tanaman. Nah, itu esensial maksudnya teman-teman. Mudah larut dan mudah ditabur. Pelepasan unsur hara sesuai kebutuhan tanaman, kadar kalium tinggi untuk hasil panen optimal. Ya, jadi memang kebutuhan kalium untuk tanaman yang sudah menghasilkan itu sangat tinggi teman-teman, karena untuk pembentukan buah. Dan makanya pupuk KCl sangat perlu dan tidak boleh dilewatkan kalau teman-teman mau meningkatkan produksi panen teman-teman. Tergantung dari kebutuhan tanamannya juga. Teman-teman kasih KCl pun kalau misalnya tanaman teman-teman itu tidak sehat, kuning daunnya, tangkainya dan juga batangnya kecil, tidak akan optimal teman-teman. Jadi memang pupuk itu tidak harus hanya satu model ya, satu unsur hara yang diperlukan, tapi harus banyak teman-teman. Bukan banyak dalam artian satu pupuk kita kasih satu karung, bukan, tapi banyak unsur yang diperlukan oleh tanaman teman-teman. Nah, ini saya heran juga di sini tidak ada tidak ada untuk sawit ya teman-teman. Ini hanya untuk tanaman-tanaman bawang merah, kentang, cabai, brokoli, melon dan sebagainya teman-teman. Ini sudah standar nasional Indonesia, jadi teman-teman tidak perlu ragu. Ini adalah pupuk NPK Booster ya teman-teman. Kita coba dulu, nanti untuk hasilnya kita akan lihat apakah
punya hasil yang baik untuk tanaman ini, untuk tanaman kelapa sawit kita. Ini saya agak ragu soalnya tidak ada bunga betina ya teman-teman. Tidak ada dompet-dompet betina, ini hanya bunga jantan yang keluar. Nanti kita akan coba kasih sedikit saja teman-teman, kurang lebih sekitar ya mungkin 3 on seperti itu teman-teman, karena kebutuhannya juga tidak terlalu banyak karena masih kecil, dan unsur hara di tanah sebenarnya juga masih banyak karena ini tanah yang tidak digusur ya, jadi unsur hara atau top soilnya itu masih banyak teman-teman. Kita akan coba dulu uji kelarutan dari pupuk ini teman-teman. Oke, kita coba ya. Ini di kebun kita ya, ada kami buat seperti ini, kolam terpal teman-teman, karena ini jauh dari sumber air dan kita sangat perlu sumber air untuk penyemprotan, dan juga mungkin kita mau kasih pupuk cair. Itu sangat membantu sekali dengan adanya kolam-kolam seperti ini. Ada telur kodok juga. Ini ada. Oke, kita ambil air teman-teman, dan kita coba dulu ini pupuknya apakah larut dengan cepat. Dan sambil menunggu, kita mau kasih tahu juga info untuk ini teman-teman, kolam terpal. Saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman bisa punya juga di kebun-kebun sawitnya kalau tidak ada sumber air, karena ini murah sekali teman-teman. Ini hanya 150.000. Teman-teman bisa punya kolam terpal. 150 bisa dapat yang lebih gede dari ini, karena ini bahannya yang agak tebal teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek kembali. Oke, itu sawit yang masih kecil. Kebun kita baru ditebas ya kemarin, dan setelah beberapa minggu setelah penebasan kita akan semprot lagi teman-teman. Makanya sudah ada kolam terpal di sini. Oke, jadi ini dia hasilnya. Ya lumayan cepat ya teman-teman larutnya. Jadi langsung tidak hilang sih, tidak langsung hilang karena tetap ada material pembawanya juga. Jadi seperti inilah teman-teman. Dan tentunya tetap masih ada di dalamnya pupuknya. Ya. Tetap ada material pembawanya juga teman-teman. Oke. Mungkin itu aja yang mau saya bagikan teman-teman. Soal pupuk ini teman-teman boleh coba, tapi saya belum bisa merekomendasikan karena memang kami belum pernah coba juga, dan nanti kita akan lihat juga hasilnya teman-teman. Kalau berdasarkan kandungannya tentunya itu sangat direkomendasikan untuk tanaman yang sudah menghasilkan ya teman-teman, jangan kasih yang belum menghasilkan. Kami hanya kasih itu coba di tanaman yang tidak keluar bunga betinanya, hanya keluar bunga jantan. Kita mau coba pancing dulu apakah akan keluar. Kalau tidak ya kita tebang saja teman-teman, karena memang kita investasi 3 tahun 4 tahun nanti tidak berbuah, tentunya rugi juga ya. Dan itu dia kenapa penggunaan bibit unggul itu sangat perlu teman-teman, karena memang produksi kelapa sawit kita masih rendah meskipun pokoknya banyak ya kalau di khususnya Kabupaten Landak ini teman-teman, karena banyak masyarakat yang menggunakan bibit-bibit lokal, bibit-bibit copotan itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, bantu kami buat kembangin channel ini menjadi jauh lebih baik lagi, dan semoga saya bisa berbagi tentang informasi tentang kelapa sawit. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.